Halo semua, kembali lagi di mata kuliah aplikasi basis data dasar bersama saya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang Microsoft Access dan database. Untuk hari ini kita akan masuk ke materi baru. Materi hari ini akan membahas dua bab, yaitu pertama membuat tabel dan yang kedua adalah mengelola tabel. Nah, mengelola tabel kita fokuskan kepada pengisian data di dalam database. Nah, seperti di modul yang sudah Anda pegang sekarang ini, ya sekarang kita akan lihat tujuan dari materi ini apa sih? Tujuan materi dari membuat tabel itu, Anda sebagai mahasiswa diharapkan dapat membuat tabel dan menyimpan data ke dalam tabel di dalam aplikasi Microsoft Access. Nah, sebelumnya di sini apakah sudah ada yang pernah mendengar tentang tabel? Saya yakin di mata kuliah sistem basis data Anda sudah mendapatkan pengenalan tentang tabel, database, dan semua hal yang berkaitan dengan database. Nah, kita lihat untuk flashback sejenak ya. Tabel itu adalah objek atau tempat menyimpan informasi, tempat menyimpan dan mengelola data dalam database. Mirip seperti Excel. Nah, atau mirip juga seperti kertas kerja. Pada saat akan membuat sebuah database, langkah awal yang harus dikerjakan adalah Anda sebagai pembuat database harus merancang tabel yang akan dibuat. Nah, bagaimana struktur tabel tersebut dan seperti apa hubungan atau relasi antar tabel satu dengan tabel lain jika informasinya dipadu. Kita langsung saja ke Microsoft Access-nya. Nah, kita akan belajar untuk membuat tabel. Jika sebelumnya sudah diajarkan tentang membuat database, nah sekarang kita akan lebih fokus kepada pembuatan tabel. Kita buka Microsoft Access. Di modul ini dikatakan Microsoft Access 2007. Kita buka Access 2007. Nah, kita sudah berhasil membuka Microsoft Access. Ini adalah tampilannya ya. Jika sebelumnya sudah diajarkan bagaimana membuat sebuah database, kita langsung buka saja sebuah database yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, contoh di sini saya akan buka database yang baru kita buat sebelumnya, yaitu tentang mahasiswa, DB mahasiswa. Kita buka, kita klik. Nah, kita ikuti langkah-langkah di dalam modul. Ada dua cara ya. Yang pertama adalah ketika Anda baru membuat database, maka caranya adalah ubah ke dalam tampilan design view dengan cara klik menu home, kemudian klik panah icon view, lalu klik icon design view. Kita ulangi. Jadi klik view yang ini, klik kiri, kemudian pilih datasheet. Ini kan datasheet view nih. Kemudian kita ubah menjadi design view. Nah, ketika sudah design view, dia akan meminta Anda untuk menyimpan tabel. Kita beri nama, misalnya tabel TBL mahasiswa. Jika sudah, tekan OK. Kita sudah berhasil membuat tabel mahasiswa. Apakah sudah selesai? Belum selesai, karena dalam pembuatan tabel ya, kita diharuskan untuk mengisikan field di dalam tiap tabelnya. Kita diminta isi file, nama file dan tipe data sesuai bentuk tabel yang akan dibuat. Jadi kita isikan ya. Pertama ID kita ganti menjadi npm kita ganti jadi teks saja tipe datanya. Kemudian ada nama mahasiswa, kita isi teks juga. Kemudian tanggal lahir, kita isi date time, alamat, kita isi teks. Oke. Nah, di dalam data type ya, data type untuk apa? Field di dalam tabel ini memiliki perannya tersendiri. Kita lihat yang pertama, teks ya. Teks itu. Nah, teks itu adalah serangkaian huruf, angka, spasi dan tanda baca. Itu teks. Kemudian yang kedua adalah memo. Memo ini bukan kawannya Pepo, tapi memo ini adalah memo. Memo itu adalah serangkaian kata yang sangat panjang berupa data campuran antara huruf, spasi dan tanda baca. Kemudian setelah memo kita lihat number. Number adalah dari bahasa Inggris ya. Number itu adalah angka ya. Nah, number ini adalah data berupa angka. Nah, perhitungannya secara matematik di sini. Nanti jika ada data yang masuk ke dalam field number, itu perhitungannya akan dilakukan secara matematik.
Kemudian setelah number ini ada date time. Date time inilah data yang berupa tanggal atau waktu. Kemudian ada currency. Currency, data yang berupa nilai mata uang. Kemudian ada yang dinamakan auto number. Auto number bilangan atau penomoran yang beraturan atau berurutan secara otomatis. Jadi intinya auto number ini ketika Anda memasukkan data, Anda tidak perlu repot-repot untuk mengisikan data di field tersebut. Anda tinggal memasukkan data lainnya. Ketika Anda sudah fix untuk di record tersebut akan langsung field di record tersebut akan langsung terisi dengan auto number yang otomatis sudah akan tergenerate oleh sistem. Kemudian ada yes no. Yes no ini adalah data yang berupa objek atau gambar. Jadi yes no ini adalah data yang berupa objek atau gambar. Jadi jika tabel ini memuat gambar ya atau objek lainnya seperti misalnya dokumen, maka yes no ini yang menjadikan tipe data tersebut dapat membaca atau menyimpan objek atau gambar yang dimasukkan. Kemudian ada oleh objek. Oleh objek OLE ini adalah singkatan ya, bukan dari nama pelatih Manchester United. Ole ya. Ole ini singkatan dari Object Linking and Embedded. Nah, data yang berupa objek atau gambar hyperlink. Data ini dapat dihubungkan ya. Kita lihat berikutnya. Ada hyperlink. Hyperlink adalah data yang dapat dihubungkan dengan alamat hyperlink pada lokasi penyimpanan. Jadi misalnya di field hyperlink ya, di field hyperlink kita isikan data berupa alamat lokasi sebuah dokumen. Nah, ketika ingin mengakses dokumen tersebut, pengguna hanya tinggal mengklik link tersebut dan akan langsung diarahkan kepada alamat di mana berkas tersebut disimpan. Attachment digunakan untuk menampilkan objek ya yang menjadi lampiran di dalam tabel yang kita buat. Kemudian yang terakhir kita lihat, yang terakhir adalah lookup wizard. Nah, lookup wizard itu apa? Lookup wizard adalah fungsi yang digunakan untuk memasukkan data dengan memilih salah satu data pada daftar tabel. Lookup wizard ini memasukkan data dengan memilih salah satu data pada daftar tabel. Atau lookup wizard ini juga bisa digunakan untuk membuat sebuah hubungan antara satu tabel dengan tabel lainnya. Kemudian kita lihat ada description paling kanan ya dari datasheet ini. Description itu adalah menjelaskan dari nama field. Boleh diisi, boleh tidak. Mungkin kita isi saja ya. And nomor pokok mahasiswa. Kemudian nama mahasiswa kita kasih nama lengkap mahasiswa. Kemudian tanggal lahirnya kita masukkan tanggal lahir mahasiswa. Kemudian alamat rumah mahasiswa. Baik, ini kita sudah isikan deskripsinya ya. Jadi kita sudah berhasil membuat satu tabel ya dengan field berupa npm yang tipe datanya adalah teks, kemudian nama mahasiswa dengan tipe datanya adalah teks juga, kemudian tanggal lahir dengan tipe datanya date time, dan alamat yang tipe datanya adalah teks. Kita akan lihat properties masing-masing field. Jadi masing-masing field yang kita buat ya, seperti field npm, nama mahasiswa, tanggal lahir, alamat, ini memiliki propertiesnya tersendiri. Kita lihat yang pertama itu ada yang dinamakan field size. Field size ini adalah digunakan untuk menentukan lebar dari nama-nama field tersebut. Kita lihat di sini. Ini kita pilih ya, npm. Kita lihat field size-nya berukuran sebesar 255. Berarti panjang karakter untuk npm ini adalah sepanjang 255. Kita bisa ubah? Bisa, karena ketika pembuatan sebuah field, panjang 255 ini adalah panjang defaultnya. Kita bisa ubah menjadi misalnya ada 20. Nah, sudah berubah. Jadi itu yang dinamakan field size. Nah, berikutnya adalah ada format. Format digunakan untuk menentukan dan mengatur bentuk dari nama field, seperti format tanggal, format angka, waktu, dan lain-lain. Nah, dari format kita juga bisa menentukan nih formatnya seperti apa. Contoh ya, contoh kita di bagian tanggal lahir. Nah, di bagian tanggal lahir, format ini kita bisa isikan. Di sini ada general date,
long date, medium date, short date, kemudian long time, medium time, dan short time. Nah, kita pilih saja yang paling mudah diingat, yaitu short date. Di sini short date ini bulan dulu, baru tanggal, kemudian baru tahun. Kemudian kita bisa pilih. Nah, jadi nanti ketika Anda memasukkan data ke dalam field tanggal lahir, maka formatnya nanti adalah bulan, garis miring tanggal, garis miring tahun. Input mesh digunakan untuk penulisan data pada saat data dimasukkan. Karakter atau label diwakili dengan huruf L besar ya, L kapital, dan numerik atau nomor atau angka diwakili dengan angka 9. Contoh dari input mask kita lihat ya di layar Anda sekarang ini akan tampil. Contoh di NPM ya. Kita lihat input mask. Anda bisa pilih di sebelah kanannya ini ada tanda titik seperti ini. Kita klik. Ini ada format input masknya phone number, social security number, kemudian zip code, kemudian extension, password, dan seterusnya ya, sampai tanggal ini. Tapi karena ini NPM, jadi kita buat saja formatnya, yaitu misalnya 20 atau 19, 20, 30. Kita ikuti dengan angka seperti ini. Kemudian ada caption untuk penulisan judul atau titel pada pembacaan form, report, dan sebagainya. Ya, ini caption kita bisa isikan. Ini adalah NPM. Default value untuk menentukan nilai atau harga awal dari sebuah bilangan secara otomatis sesuai dengan format yang ada. Jadi di kolom ini kita bisa isikan misalnya alamat ya. Alamat ini default value-nya adalah di Pontianak misalnya. Jika dia tidak mengisikan data, maka default value-nya adalah Pontianak. Nanti kita akan lihat hasilnya ketika ini sudah dimasukkan, kita akan lihat hasilnya seperti apa. Kemudian ada validation rule. Validation rule digunakan untuk menentukan nilai atau batasan dan aturan pemasukan data pada sebuah field. Nah, kita bisa tentukan di sini. Kita klik, kita masukkan fungsinya. Nah, kita contohnya misalnya kita tambahkan satu field lagi. Kita tambahkan satu field namanya IPK. IPK ini angka ya, number. Nah, validation rule kita bisa tambahkan ya. Misalnya IPK kan nggak lebih dari 4 kan, atau ya nggak boleh lebih dari 4. Dari 4 itu tertinggi. Jadi kita tambahkan aturannya, yaitu kurang dari sama dengan 4. Maka nantinya ketika memasukkan data harus berada kurang dari sama dengan 4. Kita lihat yang di bawahnya itu ada validation text. Validation text itu digunakan untuk mengatur dan mengontrol pemasukan data pada sebuah field sesuai dengan aturan yang telah ditentukan oleh validation rule. Nah, jadi ketika validation rule sudah ditentukan, maka kita tentukan teksnya nih. Misalnya kurang dari 4 kan. Nanti misalnya masukannya lebih dari 4, maka akan tulisannya IPK hanya berada di rentang 0 hingga 4,0. Nah, nanti akan kita lihat efeknya. Kemudian ada required. Required ini untuk menentukan batasan pemasukan data. Jawab yes apakah data akan diisi atau no jika data akan dikosongkan. Jadi kita bisa menentukan field mana yang wajib diisi atau tidak. Jika data ini wajib diisi, maka kita isikan requirednya yes. Tapi jika data bisa dikosongkan, maka kita pilih requirednya no. Berikutnya ada allow zero length. Nah, fungsi ini digunakan untuk menentukan pemasukan data pada sebuah field jika data tersebut valid atau tidak. Nah, kita lihat di sini ya. Isinya ya yes dan no juga. Kita bisa pilih salah satunya. Defaultnya sih yes ya. Jadi kita ikuti saja yes. Berikutnya ada index. Index digunakan untuk menentukan indeks pada field tersebut. Nah, kita lihat di sini contohnya index sheet ini. Di sini ada yes, no duplicate. Artinya adalah yes ya bagian NPM
dan tidak boleh ada duplikat. Kita lihat perbedaannya dengan nama mahasiswa. Indeks, no, berarti nama mahasiswa bukan sebagai indeks. Kenapa NPM sebagai indeks, tapi nama mahasiswa, tanggal lahir, dan alamat dan IPK ini bukan sebagai indeks? Karena NPM di sini kita lihat ya, ini fungsinya adalah primary key. Oleh karena itu dia bersifat sebagai indeks atau menunjuk kepada ke tabel tersebut. Nah, itu adalah field properties yang ada di pada masing-masing field. Sekarang kita akan coba dulu. Tadi kita sudah mengisikan beberapa aturan, kemudian ada format juga kita masukkan tadi. Nah, kita akan coba sekarang memasukkan data ke dalam tabel mahasiswa. Cara memasukkan data ke dalam tabel mahasiswa adalah dengan mengklik tabel mahasiswa yang sudah kita buat tadi di navigation pane yang ada di kiri. Klik. Nah, sudah masuk. Nah, ini dia yang dimaksud dengan input mask tadi. Di bagian NPM ya. Di bagian NPM, Anda lihat di sini, ini adalah NPM. Ada tulisannya. Tadi ini adalah NPM. Ini apa ini tadi? Kita lihat ini adalah NPM. Ini adalah captionnya. Jadi ketika memasukkan data ya, maka captionnya akan langsung tampil yaitu tulisan ini adalah NPM. Ketika klik sekali, maka akan langsung terbaca karakter di depannya, yaitu tadi kita masukkan 192010, kemudian diikuti dengan 2 angka. Kenapa 2 angka? Karena kita masukkan tadi yang belakangnya adalah 99. Sudah kita masukkan ini adalah 01. Oke, sudah. Nama mahasiswa kita bisa masukkan ya. Misalnya namanya adalah Veronica. Nah, tanggal lahir kita bisa ketikkan langsung atau bisa pilih di sini. Nah, misalnya kita pilih tanggal lahirnya, kita langsung ketik saja karena kalau pilih di sini agak lama nih. Ini tanggal berapa? Tanggal 9. Bulan 9. Kemudian 20 tahun 2000. Maka dia akan otomatis tampilannya seperti ini. Misalnya kita ubah. Nah, tampilannya juga sama seperti ini. Kemudian alamat tadi kita sudah set default ya, alamat ya. Kita lihat alamat di sini. Default value-nya adalah Pontianak. Jadi ketika kita memasukkan data, maka di field tersebut sudah otomatis tertulis Pontianak. Jadi kita bisa ganti, tidak mesti Pontianak. Misalnya alamatnya ada di Sanggau misalnya. Nah, IPK kita akan coba. Tadi di bagian IPK kita lihat ya. Bagian IPK ini number. Validation rule-nya itu kurang dari sama dengan 4. Kemudian IPK hanya berada di rentang 0 hingga 4. Itu validation text. Nah, jadi kita akan coba ya. Kita masukkan pertama angka 5. Bisa nggak? Nah, IPK hanya berada di rentang 0 hingga 4. Berarti validation rule yang kita buat tadi sudah sukses ya. Kita ganti menjadi misalnya 3. Tekan enter dan data berhasil masuk ke dalam tabel mahasiswa. Materi saya sudahi sampai di sini. Semoga apa yang saya sampaikan dipahami oleh kalian semua di sini. Jika ada pertanyaan, silakan ajukan di grup Telegram, Google Classroom, dan komentar di video YouTube ini. Stay healthy dan tetap physical distancing, utamakan kesehatan, dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.